Ervin, selamat datang di Oke. Talk the Talk Sun Education pada hari ini. Ya, Ervin adalah salah satu mahasiswa Indonesia yang sedang berada di Inggris dan menjalankan karantina ya. Ya, Lagi di sekali. karantina ya Ervin ya? Ya Kak, lagi di karantina. Oke, jadi seperti kita ketahui bahwa Indonesia kan masuk nih ke dalam red list country-nya di pemerintah Inggris. Ya artinya semua siswa atau pelajar dari Indonesia seperti Ervin ketika masuk ke Inggris, ketika tiba di Inggris, beliau harus menyelesaikan karantina selama berapa hari ya, Ervin, untuk 10 hari. karantinanya? 10 hari, 11 malam. 10 hari, 11 malam. Kalau boleh tahu hari ini udah hari keberapa dan malam keberapa? Ya, senang banget hari ini udah hari ke-10. Nanti malam ke-11. Jadi besok aku udah rilis dari karantina dan bisa langsung ke apartemen aku di Manchester. Oke. Berarti hari terakhir ya, malam Ya. hari terakhir lah, karena besok kamu sudah akan ke Manchester. Berarti sekarang kamu lagi di kota mana nih? Kebetulan aku kemarin pilih karantina di kota Birmingham. Oke. Jadi waktu untuk menentukan karantina itu kita boleh pilih mau karantina di kota mana? Ya, Kak. Jadi ada Oke. pilihannya kan. Sesuai website government, kita bisa di London atau Birmingham. Nah, kebetulan kan kampusku of Manchester. Kalau aku dari karantina di London, kayak kejauhan gitu. Jadi aku pilih ke Birmingham yang kurang lebih 2 jam dari sini. Oke, artinya berarti waktu Ervin tibanya itu langsung dari bandaranya tuh tiba di bandara Birmingham kah? Atau dari London? Ya, Terus kemudian betul. kamu gimana tuh waktu kamu tibanya? Jadi kemarin aku pilih pesawat yang landingnya di Birmingham International Airport. Jadi langsung dari Birmingham, dari bandara, kemudian kita dipisah-pisah. Orang-orang yang datang dari green list, dari amber, dan dari red list. Kita yang dari red list langsung dipisahkan, langsung kita ngambil koper. Kira-kira waktunya mungkin 1 jam ya. Itu kita buat sama bis, langsung kita dibawa ke hotel karantina kita. Perjalanannya sekitar 10 menit karena hotelnya dekat dari bandara. Oh, oke. Jadi berarti waktu ketika kamu tiba di bandara tuh nationality atau student yang dari kategorinya tadi tuh ada amber, ada red list, itu tidak dalam satu bis ya? Jadi kamu di dalam satu transportasi itu yang khusus red list gitu ya? Betul sekali. Oke. Cukup banyak kah ketika kamu waktu kamu tiba itu apakah maksudnya satu bis itu penuh gitu untuk negara-negara yang datang dari kategori red list country? Kebetulan kemarin nggak terlalu banyak sih, Kak. Mungkin cuma 12 orang yang datang dari red list country. Kemarin ada teman dari Filipina, kemudian dari Afrika Selatan, kemudian dari Ghana atau Afrika yang lain aku lupa. Kemudian kebetulan banget juga pas aku di Birmingham itu ternyata banyak orang-orang Indonesia yang satu pesawat sama aku. Oke. Cuman aku belum kenal waktu itu kan hanya sendirian. Jadi ada 5 orang dari Indonesia. Oke. Dan kita baru kenalan di bis itu. Berarti dapat teman langsung ya? Dapat teman karantina langsung, gitu ya? Jadi lebih tenang dong ya? Ya, kalau kita bingung ada apa-apa, kita bisa saling tukar informasi gitu. Oke, iya. Dan bersama dengan teman-teman baru kamu yang dari Indonesia itu, apakah hotelnya sama? Ya, betul sekali, Kak. Hotelnya sama. Kebetulan kita satu bis, hotelnya sama semua. Oke. Aku hotel namanya Holiday Inn Express Birmingham. Kelihatannya hotelnya enak tuh. Ya, lumayan. Meskipun di Google review-nya ya cuma 3 stars, tapi menurutku lumayan, tempatnya nyaman, bersih juga, terus
view-nya juga bagus keluar. Jadi selama 10 hari aku di karantina, karena view-nya bagus, jadi aku nggak terlalu stres lah. Kalau boleh tahu, untuk waktu kamu karantina itu memilih hotel nih, dapat holiday ini, kamu boleh memilih sendiri atau sudah ditentukan sama dari pemerintah Inggris? Nah, sayangnya kita nggak bisa milih, Kak. Jadi waktu kita mau reservasi hotel di websitenya, kita nanti otomatis langsung dipilihkan secara acak. Kita cuma memilih kotanya kita di mana, begitu. Oke. Jadi nanti dari mereka yang tentuin ya. Ya, betul sekali. Mereka akan menyesuaikan dengan mungkin availability dari hotelnya dan juga waktu kita landing di pesawat. Oke. Mungkin itu jadi pertimbangan. Oke. Boleh tahu biaya karantinanya yang harus kamu keluarkan? Per hari ini biayanya 2.285 pound sterling. Oke. 2.200 sekian pound sterling ya. Tapi kan yang saya dengar gini, ada dari pihak universitas, kalau di Inggris mereka juga membantu ya untuk teman-teman dari, contohnya dari refugee country ini yang memerlukan karantina ini, mereka ada sebagian university yang saya tahu mereka akan bayarin. Ya, alhamdulillah aku bersyukur University of Manchester membiayai karantina kami mahasiswa yang datang dari red list country. Tapi sistemnya reimburse. Ya. Reimburse ya nanti ya, berarti receipt. Setelah receipt atau invoice-nya kita upload ke website dan kita urus sesuai prosedur, kurang lebih nanti dananya akan cair ke rekening kita selama kurang lebih 10 hari kerja. Oh, baiklah. Oke. Ya, itu akan membantu banget lah ya untuk international student juga ya. Artinya ya kita nggak perlu membayar biaya juga sebenarnya karena pihak universitas yang akan membiayai biaya karantinanya. Tipsnya untuk kita reimburse dari Manchester, dari University of Manchester itu, kebetulan kan kalau kita datang di sini, kita kan belum bisa membuat akun bank langsung, bank UK. Tapi Manchester itu mempermudah, kita bisa pakai rekening Wise. Jadi kalau kita butuh uangnya buru-buru balik ke rekening kita bisa pakai Wise Transfer namanya. Wise Transfer ya. Oke. Nah, Ervin, makanannya gimana? Ini kan yang paling banyak pasti ditanya nih. Betul sekali Kak, perihal makanan. Sebenarnya aku pun nggak picky ya untuk makanan. Cuman menurutku makanan di sini ini agak ya gimana ya? Mungkin karena nggak cocok sama lidah kita ya. Kalau kita kan biasa makan makanan yang pedas, yang bumbunya banyak. Di sini bumbunya minim banget, jadi cenderung hambar rasanya. Mungkin aku share foto-foto makanannya aja. Oh, boleh. Kalau ada foto-foto ini kita mau lihat ya. Silakan. Ayo kita lihat fotonya. Foto makanannya ya selama karantina ya. Setiap hari itu kita bisa milih menu makanan apa yang pengen kita makan buat hari besoknya. Jadi kita kayak diberi menu gitu. Kita akan diberi menu seperti ini, kemudian kita scan barcode-nya dan kita ngisi Google Form, dan kita bisa milih makanan apa yang pengen kita makan untuk breakfast, lunch, dan juga dinner. Nah, menu-menunya ada di sini. Di sini ada menu, kalau dari Indonesia sebagian besar kan kita Muslim, ada menu yang halal juga, jadi kita bisa menyesuaikan menu apa yang cocok untuk kita, dari selera dan juga kehalalannya. Cheeseburger, menu vegetarian lainnya, atau sereal, atau susu, roti, gitu ya masih boleh lah. Gitu. Nah, kemudian di sini banyak banget macam-macam sandwich sama salad. Jadi kalau yang suka salad sih kan baik-baik saja. Nah, kebetulan aku nggak suka salad, jadi aku ya agak gimana gitu sama makan. Saladnya bener-bener banyak macamnya. Ada kering dicampur keju, dicampur ham, segala macam. Sandwich. Ini salmon sama kentang rebus gitu, dan dessertnya kayak brownies gitu. Oke. Sounds looks good juga sih sebenarnya ya makanannya, artinya nggak kelaparan juga, maksudnya lumayan lengkap tuh ya, ada susu, ada buah, ada roti. Aku pun di sini nggak pernah kelaparan, makanannya itu mesti banyak banget gitu loh. Kadang aku sampai nggak habis kan, terus aku makan malamnya atau aku makan besoknya lagi. Nah ini aku masih ada beberapa pizza dan french fries yang belum aku makan dari semalam.
porsinya besar ya? Porsinya besar banget. Nah, kebetulan juga kalau kadang kan namanya orang ya, kita kan kadang bosen. Aku juga kadang Uberfood di sini. Atau ada Oke. sih namanya Deliveroo. Deliveroo itu jauh lebih murah daripada Uberfood. Oke. Dari Deliveroo. Kan karena aku ini di Birmingham dan aku lumayan di daerah suburb-nya gitu. Ini daerah Oke. pinggiran banget. Restoran Indonesia, nasi goreng, nasi padang itu agak jauh. Jadi Oke. delivery fee-nya lebih Malah murah. kemahalan ya. Jadi aku beli KFC atau restoran India gitu. Enak sih, Oke. lebih Enak juga ya. makanan. Oke. Kalau kamu delivery berarti ditaruh di hotel, katakanlah di resepsionis, nanti mereka yang anterin ke depan kamar kamu. Betul sekali. Karena kita kan nggak boleh keluar sama sekali dari karena kita ya. Sebenarnya boleh kita keluar, cuman ada peraturannya. Jadi selama 1 hari kita boleh keluar 2 kali, masing-masing sesi itu kita diberi waktu 20 menit. Jadi kita benar-benar diawasi sama security-nya dari jauh. Jadi kita bisa exercise, kita bisa kalau yang smoking bisa smoking di luar selama 20 menit itu, terus nanti kalau waktunya habis kita dipanggil untuk masuk ke kamar kita lagi. Nah, kalau tadi kamu bilang kamu bisa nih pesan makanan dari luar, kalau boleh tahu berapa sekali makan, misalnya kamu pesan tadi ada Kentucky misalnya. Aku beli fried chicken itu kemarin sekitar 12 pounds, Kak. Sudah sama delivery fee-nya. Dan itu banyak banget. Aku dapat 8 pieces ayam, dapat french fries, sama dapat itu minumannya, soda. Ervin, kalau kamarnya kalau tadi kamarnya itu single dong ya, pasti kan maksudnya masing-masing sendiri kan, kamu nggak bergabung dengan orang lain kan? Karena kita nggak bawa dependent, karena aku masih single, jadi aku kemarin booking roomnya juga untuk 1 orang. Gitu. Ini rumah aku. Lumayan besar ya? Nah, lumayan besar. Nah, bersih juga yang penting ya. Twin bed gini. Kalau teman-temanku di kota lain ada yang dapat single, ada yang dapat double bed gitu. Oke. Kayak di hotel ini banyakan dapat yang twin kayak gini. Oke. Jadi kalau bosan di kasur satunya kita bisa move ke kasur satunya. benar. Gitu. Oke. Kamu ada foto ini nggak view dari kamar gitu? Oh iya, ada di next selanjutnya. Nah, aku juga suka kalau roomku itu jendelanya ngadep ke luar gitu. Jadi kita sambil kerja, sambil belajar, sambil kuliah, pemandangannya menyenangkan. Apalagi kalau sore hari di sini. Sore hari itu kayak lighting-nya itu bagus banget. Buat selfie udah oke banget. Oke. Terus ini toiletnya bersih, airnya juga oke, airnya bersih, seger, air panasnya juga oke. Nah, ini view-nya, Kak, dari kamar aku. Oh, bagus. View-nya bagus banget, apalagi kalau pas sunset gitu. Karena musimnya di sini belum yang terlalu winter banget. Pinter jadi ya. masih sering cerah. Kayak tadi pagi hujan. Nah, sekarang udah cerah banget. Ervin, selama tadi kan kamu bilang 10 hari nih ya, ini hari ke-10 nih, which is tomorrow nih will be released, merdeka gitu ya. Nah, kamu tipsnya gimana nih buat sepertinya melewati masa-masa karantina itu supaya tetap enjoy, happy? Tipsnya dari kamu tuh gimana? Apa yang kamu lakukan sih? Tipsnya dari aku supaya kita enjoy apa ya? Nah, mungkin dari pagi itu supaya badan kita nggak pegel-pegel, kita nggak stres juga pikiran kita exercise pagi-pagi, kita lari-lari, kita lihat-lihat pemandangan. Tuh di sini pohonnya itu bagus-bagus gitu, Kak. Menyenangkan lah intinya. Kemudian menjelang siang kan aku udah mulai kelas dari hari kedua karantina itu aku udah mulai kelas, jadi aku online ya? Ya, kelasnya online. Terus setelah kelas itu biasanya mungkin aku Netflixan. Berhubung di sini Netflix langganan Netflixku dari Indonesia itu di sini masih bisa dipakai, jadi aku nonton film. Mungkin kadang aku video callan, teleponan sama teman-teman yang lain, cerita-cerita gitu. Karena di sini kalau kita sendirian kan pasti ada kayak gimana gitu. Ya, ada melonya kan pasti. Jadi kalau kita punya teman-teman yang bisa diajak video call, pasti seru banget. Oke. Jadi tetap
get connected ya dengan teman-teman yang ada di Indonesia, benar ya? Ya, betul. Benar-benar. Jadi nggak merasa kesepian juga, tapi terus kemudian masih bisa video conference, masih bisa ngobrol atau masih bisa ketemu dengan keluarga bahkan ya, atau bahkan mungkin kamu masih tetap kerja tuh ya. By the way, kamu masih kerja ya? Betul sekali, Kak. Aku masih kerja. Jadi kamu masih bisa doing a lot of things lah di masa karantina ini supaya kamu tidak bosan. Jadi tetap masih bisa melakukan aktivitasnya kamu ya. Karena di sini juga wifi-nya juga cepet banget, jadi benar-benar. Itu dia tuh yang paling penting ya. Kak, aku boleh ngasih tips lagi nggak? Boleh, silakan. Nah, selanjutnya untuk transaksi nih, karena kita di luar negeri, kita kan bisa pakai Visa. Kan Visa kita perlu kode OTP kan untuk verifikasi transaksi kita. Oke. Ini saya sarankan teman-teman yang belum berangkat untuk mengganti nomornya pakai kartu GSM yang warna merah. SIM yang pakai yang warna merah karena itu masih bisa menerima SMS untuk kode verifikasi OTP dari Visa card kita, Visa debit kita. Uber itu tadi, makanan tadi yang aku bilang untuk order makanan, kemudian untuk kita prabayar langganan SIM card untuk nomor yang di UK, kemudian nanti untuk transaksi kita beli tiket kereta dari tempat karantina kita ke kota tujuan kita, itu benar-benar useful banget. Oke. Kalau kita kayak order makanan dari luar, makanannya kan dititipin ke resepsionis. Nah, kita kan nggak bisa bayar cash. Oke. Ya, benar-benar. Ya, itu dia problemnya ya. Kalau kata temanku yang sudah keluar dari karantina, cash-nya itu cuma bisa dipakai kayak di supermarket, gitu-gitu. Oke. Kalau untuk bus, train, SIM card, dan tagihan-tagihan lainnya, sangat disarankan pakai kredit. Pakai kartu ya. Oke. Jadi mereka sudah udah cashless. Ya, betul sekali. Oh, that's a good tips actually. Ya. Jadi itu tips yang sangat berguna ya buat teman-teman yang akan berangkat nih dalam waktu dekat, karena kan masih banyak juga nih teman-teman yang masih mengurus visa, lalu kemudian mau berangkat, atau untuk yang nanti dalam waktu segera. Tentunya kita juga berharap supaya Indonesia bisa segera keluar dari warna merah ya, dari zona merah. Sehingga tidak perlu lagi melakukan karantina seperti yang Ervin sedang lakukan. Ya, kita berharap ya, kita berdoa bersama-sama. Amin. Amin. Terima kasih banyak Sun Education sudah ngasih travel kit, dan map ini benar-benar useful banget selama kita ada di bandara, berangkat dari Jakarta, transit, dan sampai di UK. Kita benar-benar kan membawa dokumen banyak, dari paspor, BLF, segala macam, dan map ini benar-benar useful, praktis, dan kita nggak perlu repot-repot buka dokumen lagi, cuma menunjukkan map ini, kita buka halaman berapa, gitu, dan sangat membantu. Lebih lagi kita juga dikasih adaptor ini yang dan ini benar-benar useful karena di hotel ini kan kita butuh ngecas segala macam, dan adaptor ini benar-benar useful. Thank you so much Sun Education.